Halo guys, balik lagi bersama Tuan Muda di Manhwa Solo Leveling Chapter 52-53. Are you ready? Igazo! Di dalam Red Gate, Kim Chul menyalahkan kekalahan dirinya akibat kedinginan dan kelaparan. Ia heran setelah masuk ke dalam hutan, ia belum melihat satupun ice bear. Namun ia terkejut melihat ice bear yang tewas berserakan di tanah. Ia tak percaya kalau tim Sung Jinwoo yang melakukan ini, karena ia beranggapan mereka tak mempunyai kemampuan untuk menghabisi ice bear. Ia beranggapan ini pasti ulah Ice Elf yang melakukannya. Maka ia bergegas pergi menjauh dari lokasi itu. Berpindah keluar gate, Hunter Baek dan Hunter Huang masih bersitegang satu sama lain. Asisten Hunter Baek bergegas menjauh, karena kekuatan mereka berdua dapat menghancurkan area sekitar mereka. Hunter Baek dengan jakarnya, begitu juga dengan Hunter Huang dengan tinjunya. Buah! Serangan dahsyat dari keduanya saling berbenturan. Boleh juga, ucap Hunter Huang. Terlihat Jin Chul menghentikan serangan keduanya. Ia memegang tangan mereka berdua. Jin Chul bersyukur mereka berdua masih menahan serangan. Jika tidak, maka tangannya kemungkinan besar akan hancur. Jin Chul berkata, ia memang mencurigai kebangkitan Sung Jinwoo. Namun ketika energi sihirnya diukur waktu itu, pengukur menunjukkan ia masih hunter dengan rank A. Tidak mungkin, jawab ketuaan. Jin Chul menyayangkan tewasnya Hunter Huang Dong-suk dan juga Sung Jinwoo tak memiliki kemampuan untuk menghilangkan serangan itu. Namun Hunter Huang beranggapan bahwa kakaknya dijebak, dan yang melakukan itu pasti arsitektur Yojin. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk mengincar Sung Jinwoo, ucap Jin Chul. Dengan wajah serius, Hunter Huang berkata, alasan? Untuk menghabisi seseorang? Jin Chul tak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu Hunter Huang pun beranjak pergi. Ia tak bersemangat lagi untuk menunggu. Sambil berjalan ia berkata kepada bawahan Hunter Baek yang melihatnya. Kenapa? Kalian belum pernah melihat Hunter Rank S berantem? Dalam hati ketuaan ia berkata, aku yang paling tahu kemampuan Sung Jinwoo. Berpindah ke dalam Red Gate, terlihat tim Sung Jinwoo berbincang dengan riang di tengah api unggun. Beberapa saat kemudian Kim Chul tiba dan melihat mereka. Ia tak percaya kenapa mereka belum tewas, sedangkan mereka hunter dengan rank rendah. Pakaian hangat, selimut, dan makanan mereka dapatkan. Kim Chul masih merasa heran dengan semua itu. Ia menyalahkan kelaparannya. Jika ia tak kelaparan, mungkin ia bisa mengalahkan monster. Dan ia beranggapan tim Sung Jinwoo menyembunyikannya selama ini untuk mereka sendiri. Dasar brengsek! Teriak Kim Chul dari balik hutan. Seorang hunter bertanya, Kim Chul, kenapa kamu di sini? Ia menjawab dengan kesal, aku nyaris mati karena kekurangan makanan dan peralatan. Tapi kalian punya semuanya di sini. Seorang hunter menjawab, itu karena... Belum selesai hunter itu menjawab, Kim Chul sudah memotongnya. Karena apa? Apa kau tak punya mulut? Aku tahu di antara kalian ada pelakunya. Siapa yang menyembunyikan semua ini? Aku tak akan marah jika di antara kalian mengaku aku sedang membicarakan pelaku yang menyembunyikan semua ini dan membiarkan teman-temannya mati. Terlihat Hang Song-i ketakutan sambil memeluk Hunter Park Hae-jin. Karena mereka tak ada satupun yang menjawab, Kim Chul pun memberi peringatan. 1, 2, sambil mengeluarkan pedangnya. Begitu ya. Kim Chul menyangka Hunter Park Hae-jin lah pelakunya. Kaulah pelakunya, Park Hae-jin. 3, 4. Terlihat sebuah tangan dan plak. Duar. Sung Jinwoo memukul kepala Kim Chul sampai terkapar. Sambil berkata, siapa yang membiarkan teman-teman mati? Dasar beban, ucap Sung Jinwoo. Tak berapa lama ketika Kim Chul muncul, Sung menyadari kehadiran monster yang bersembunyi. Sung menyuruh mereka untuk keluar, karena sia-sia bersembunyi, karena Sung bisa merasakan energi yang kuat dari mereka. Energi yang sangat mengerikan. Seseorang muncul mengendarai seekor kuda.
Ternyata bos elf dan para bawahannya lebih dari 20 elf. Elf itu berkata, "Cuma ada satu orang hebat di antara sampah-sampah ini." "Apa kau menyebut kami sampah?" jawab Sung. Bos elf itu terkejut. Sung mengerti bahasa mereka. Sung pun terkejut. Ia bisa berbicara dengan elf. Jangan-jangan ini efek dari sistem. Bos Denjin itu sedikit menyanjung Sung karena mengerti bahasa mereka. Bos elf itu memperkenalkan salah satu anak buahnya kepada Sung. Dialah yang memberi informasi kalau ada orang kuat di antara sampah-sampah. Yang ternyata ia adalah elf pertama yang menyerang Sung ketika mereka tiba di dalam Red Gate. Belum selesai, bos elf itu memberitahu maksudnya. Das! Kepala bawahannya itu pun putus. "Banyak cakap kau," ucap Sung sambil tersenyum. "Kau menarik." Pertarungan pun terjadi. Senjata Sung dan bos elf saling berbenturan. Bos elf lumayan tangguh. Bos elf itu menawarkan sesuatu yang menguntungkan Sung. Sebelum itu, bos elf ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Ia berkata, "Kau bukan manusia. Lalu kenapa kau hidup bersama manusia?" Sung tak mengerti apa yang bos elf katakan. Bos elf berkata, setiap ia melihat manusia, ada bisikan untuk menghabisi manusia. Namun, bos elf itu tak mendengar bisikan itu ketika bertemu dengan Sung. Sung berpikir, jangan-jangan bisikan itu sama seperti perintah dari sistem. Sung juga beranggapan jika bos elf itu tak mendengar perintah itu, mungkin karena Sung adalah seorang player. Bos elf berkata, jika mereka bertarung, maka tak ada gunanya. Bos elf juga tak mau ada korban di pihaknya, namun ada syaratnya. Bos elf itu meminta teman-teman yang ada di belakang Sung. "Lalu kami tak akan membunuhmu." "Bagaimana?" tanya bos elf itu. Sung juga bertanya, sebenarnya kalian itu apa? Datang dari mana? Dan kenapa mencoba membunuh manusia? Namun ketika bos elf itu menjawab, "Kami adalah set-set, set-set." Ia tampak bingung, seperti layang kehilangan sinyal. Namun perkataan bos elf itu seperti berulang, yang meminta teman-teman Sung. Sung merasakan hal aneh itu. Bos elf seperti menghindari pertanyaan Sung. "Apa kau menerima tawaranku?" tanya bos elf itu kembali. "Aku menolak," jawab Sung tegas. Bos elf memberi peringatan kembali. "Kau sendiri apa bisa menghadapi pasukanku?" "Pasukanmu?" jawab Sung. Namun tiba-tiba, satu kompi pasukan bayangan muncul dari bayangan tubuh Sung. Buah! Hunter Park Hae-jin terkejut dengan munculnya pasukan bayangan hitam. Hunter yang lain pun terkejut tak percaya dan menghindar ketakutan. "Trik murahan," ucap bos elf itu. "Trik murahan?" Tanpa basa-basi, pasukan Sung menyerang pasukan elf. Pertarungan dimulai. Ting, ting, das! Das! Para hunter teman Sung pun pergi menghindari pertarungan bayangan Sung dan elf. Banyak pasukan Sung yang sudah dikalahkan. Pasukan Sung memang tak bisa mati, namun jika terus-terusan dihabisi, maka jumlahnya akan berkurang. Selain itu, ada bos elf yang begitu agresif menghabisi pasukan Sung. Ia lebih kuat dari elf lainnya. Sung berpikir, kalaupun ia bekerja sama dengan Igris, maka akan sulit mengalahkannya. Pasukan biasa tak bisa melawannya. Sung sedang memikirkan sebuah strategi. Ia melihat pedang milik Kim Chul dan membutuhkan bayangan yang kuat. Bos elf memberitahu namanya ialah Baruka. Ia juga bertanya nama Sung. Ketika hendak menyerang, Sung sengaja menginjak pedang Kim Chul sebagai pijakan dan mengarahkannya ke dekat Kim Chul yang sedang pingsan. Wush! Serangan belati Sung dengan mudah dihindari Baruka. Duar! Sing! Baruka juga menagih serangan Sung kembali. Pertarungan sangat cepat. Sung terkena tendangan Baruka. Das! Sung terlempar menjauh. Baruka berkata, "Sudah lama aku tak merasakan sesenang ini." Namun tiba-tiba sebuah bola api datang dari atas Baruka. Sung! Buar! Serangan itu berasal dari pasukan magic bayangan Sung.
Sementara itu, Kim Chul tampak sudah sadar. Kim Chul teringat ia diserang Sung. Dengan amarahnya, Kim Chul mengambil pedang yang berada di dekatnya. Si brengsek itu, aku akan menghabisinya. Sedangkan di depan serangan bola api, Sung yang berada di sana tahu bahwa Baruka tak mungkin tewas dengan serangan semacam itu. Tampak sosoknya muncul dari kobaran api yang langsung menyerang Sung. Begitu juga Kim Chul yang berada di belakang Sung ikut menyerang. Hunter Park mengingatkan Sung, "Habislah kau, Sung Jin-woo." Dari dua arah serangan terjadi. Sepertinya bukan aku saja yang ingin membunuhmu. Aku sudah menduganya, Kim Chul. Igris! Swing! Igris keluar dari bayangan Sung dan langsung menghujamkan pedangnya ke tubuh Kim Chul. Tuas! Sung kau bajingan, ucap Kim Chul yang sekarat dari awal. Kau sudah memprediksinya. Tatapan tajam Sung melihat Kim Chul yang sekarat. Ini menarik, ucap Baruka. Kemudian Sung mengatakan kata-kata ajaibnya. Rise. Dan chapter kali ini pun berakhir. Jangan lupa klik like, share, and subscribe guys. Ikazo!